Bahkan kesadaran masyarakat itu luar biasa. Dia baru datang langsung ke desa, ke balai, dan melaporkan dirinya, saya baru dari Jakarta atau dari mana. Tapi ternyata jebol di tengah-tengah ini. Jebol di tengah-tengah ini. Ya, ini jebol di tengah. Kita khawatirkan ketika orang yang baru datang, sehingga desa-desa itu hampir semuanya itu balai desa ada poskonya. Bahkan ada yang ada rumah isolasi di desa-desa itu. Bahkan kesadaran masyarakat itu luar biasa. Dia baru datang langsung ke desa, ke balai, dan melaporkan dirinya, saya baru dari Jakarta atau dari mana. Tapi ternyata jebol di tengah-tengah ini di kota semua. Semuanya malah ini di kota. Ya, karena ada baru kecamatan baru Saronggi 1, 2 kota. Saronggi 1 baru 1. Dan ini terus saja kota Rubadu Saronggi menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Kami sudah baru sampai perintahkan, kita tolong ke kepala Kementerian Agama, tolong kantornya itu. Jadi besok harus sudah disemprot. Dan semuanya harus ikut tes, saya kira ya. Karena ya IPT sudah apa? Karena pastilah bergaul di kantor semuanya. Termasuk saya tadi perintahkan masjidnya juga. Nah ini sering jadi imam di masjid. Silakan itu. Dan sudah ada edaran bahwasanya Sabtu Minggu ini dibatasi pergerakan Pak Kapolres dan Pak Dandim. Sudah ada hitam putih. Dan ini harus dilaksanakan. Karena orang tanpa gejala ini kadang-kadang merasa tidak sakit sampai sekarang. Ini orang yang barusan diunggih merasa tidak ada. Sekarang lagi di malam ini kita bicara dengan orangnya merasa tidak punya penyakit apapun. Tapi saya bilang, kalau Anda tidak merasa tidak sakit, ayo tes lagi, swab lagi, karena ini hasil dokter. Hasil dokter bisa digugurkan juga oleh dokter, jangan persepsi. Saya bilang begitu. Iya, Andrea, harus. Tapi orangnya karena merasa sakit, lah yang merasa sakit ini akhirnya kadang-kadang ke pasar, ke masjid. Ini yang harus dibatasi. Ini mohon para wartawan semua untuk ikut sosialisasi yang seperti ini. Orang tanpa gejala ini yang justru malah lebih sulit deteksi, lebih berbahaya. Kalau memang orang yang sudah batuk-batuk, orang yang sudah terowongannya agak kering, nah itu gampang saja langsung ke puskesmas. Ini dari 5 ini, yang 4 positif, 1 tidak. Kenapa? Yang 1 ini karena langsung ke dokter, langsung dia berobat dan semacamnya sebelum itu. Akhirnya ketika di swab ternyata aman. Ini saya kira bagi kita semua harus benar-benar ada peningkatan kesadaran untuk melakukan yang terbaik. Maka saya berharap kepada masyarakat Sumeneb untuk mensupport bagaimana memutus rantai virus ini. Tadi saya kebetulan tadi Jumatan langsung fatwanya 5 menit selesai, itu fatwa 1 dan nomor 2 selesai. Yang penting dibaca rukun-rukunnya biar cepat pulang. Suratnya juga pendek sekali, saya baca tadi. Orang terkejut, makanya yang terlambat. Mungkin karena biasa panjang. Nah ini pakai masker tadi waktu. Nah itu saya cuma ingin memberikan gambaran. Ini harus begini masyarakat Sunda. Kalau mau Jumatan jangan lama-lama. Tarawihan lebih bagus di rumah untuk di kota ini. Lebih bagus di rumah. Karena kalau ini terus-menerus tidak ada yang memutus rantainya, ini berbahaya bagi masyarakat kabupaten.
menjaga jiwa itu lebih bagus katanya, lebih wajib dibandingkan melakukan yang sunnah. Saya katakan dari lagi, menjaga jiwa manusia agar tidak mati itu lebih utama dari sekedar ibadah sunnah. Bahkan ibadah wajib pun bisa digugurkan kalau itu kira-kira nanti bisa menghilangkan nyawa. Ini harus disepakati semua. Ya, kita memang tidak boleh mengintengkan karena sunnah hijau semuanya bisa diluaskan. Jangan. Kami Pak Dandim dengan Pak Kapolres akan bergerak terus dengan Pak Wahub dan semacamnya untuk melakukan pemutusan virus ini, ya tidak menyebar kemana-mana. Maka saya kira masker harus terus dilakukan, jaga jarak harus dilakukan oleh kita semua, masyarakat Sumedang sering-sering juga cuci tangan dan tentu jaga kesehatan, makan yang bergizi. Walaupun Ramadan kita makan yang bergizi. Sehingga saya berharap edaran sudah turun. Sabtu Minggu ini kita harus membatasi masyarakat bergerak dari satu desa ke desa yang lain. Itu saja yang bisa saya silakan. Terima kasih kepada Pak Bupati. Yang pertama, ini cukup mengejutkan kabupaten Sumedang karena hingga pukul 5 tadi situs COVID baik di Sumedang maupun di Pemprov kayak itu masih menunjukkan zona hijau. Artinya hijau itu belum ada positif maupun yang PDP. Nah, ketika saat ini tiba-tiba ada yang positif, apakah sekali lagi saya bilang ini sangat mengagetkan. Apakah selama ini orang-orang yang sudah positif dan teman-temannya memang tidak dinyatakan PDP ya gitu Pak. Satu itu. Yang kedua terkait dengan penanganan keluarga pasien. Bagaimana setelah ada 4 orang positif terhadap keluarga pasien, karena apalagi katanya Pak Bupati itu tanpa gejala, itu sangat bagi kami itu sangat mengkhawatirkan dari Pak Bupati. Terima kasih. Kalau keluarganya pasti bukan hanya keluarganya, bahkan teman-teman sekantor saya sudah bilang ini harus melakukan rapid test. Bagaimanapun juga pasti sering bertemu di kantor. Tidak boleh. Ini tadi saya dengar hampir maghrib, kira-kira jam 4 ya. Saya langsung ke Kemenang, langsung dari Kemenang dengan mobil, nggak ada orang, ketemu salah satu itu. Mana ini orang-orang? Saya masuk. Saya minta ini Kemenang harus disemprot. Harus semuanya melakukan tes. Sehingga nanti penyebarannya tidak kemana-mana. Kalau sudah negatif, alhamdulillah gitu aja. Tapi kan tidak ada jeleknya semuanya ini yang ada di kantor melakukan tes itu, agar tidak yang berkelanjutan kalau misalnya ada yang kena virus corona. Dan orang ini sudah 10 hari, yang orang 10 ini, yang 4 ini sudah 10 hari kita isolasi. Isolasi agar benar-benar tidak keluar rumah. Dan itu kalau tadi bicara lewat telepon tentu saja, karena memang sudah diisolasi. Itu saja jawaban dari saya. Sudah 10 hari itu pertanyaan yang pertama sudah kami isolasi. Tapi isolasi mandiri di rumahnya. Karena ini orang-orang yang sudah berpengalaman, ya orang yang ini tenaga kesehatan. Ada yang dokter, ya, ada yang perawat. Jadi ini tenaga kesehatan mana ya yang kena di Kabupaten Sumedang ini. Ini luar biasa. Terakhir Pak Bupati. Ya. Jadi mengingat terus sangat mengagetkan betul Pak. Terutama ini beredar di grup-grup WhatsApp atau media sosial. Nah, informasi yang kami dengar itu kami mohon kejelasan Pak Bupati bahwa 2 masih ada lagi yang katanya dari TKI Malaysia.
Mohon penjelasannya, apakah itu sudah terdeteksi atau terkonfirmasi hingga saat ini atau masih seperti apa? Karena simpang siur Pak Bupati di media sosial itu katanya yang ada dari Malaysia segala macam. Kalau yang pulang punya benar, artinya mulai dari Malaysia iya, tetapi yang kena virus corona tidak ada laporan kami dan tidak ada. Ini jelas ini dari ketua tim tidak ada. Dari Dokter Andri tidak ada. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah keempat-empatnya adalah tenaga medis? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ke-9 tim TKHI tadi itu ikut tahap yang keberapa dalam pelatihan? Karena dari beberapa informasi yang kita terima, di wilayah lain itu sudah sekitar setengah bulan yang lalu itu sudah positif. Sekitar bulan Maret sudah positif. Nah, yang saya ingin tahu yang pertama adalah pada bulan ikut pada tahap yang keberapa sehingga baru terkonfirmasi hari ini. Ya, terima kasih. Ini biar dari Kemenak yang menjawab ya, yang tahu di lapangan tentang ini. Mohon izin Bapak Bupati, saya Juhedi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, menyampaikan mohon izin kepada Bapak Bupati dan melaporkan petugas haji itu serentak, insya Allah kalau tidak salah mulai tanggal 9 sampai 18 Maret 2020. Esoknya yang Pak Asis, Ketua Kloter sebagai calon petugas masuk kantor dan kami tidak pada mengetahui sama sekali, baru kemudian ada surat dari Kanwil untuk dites dan setelah itu dites pada bulan Maret negatif. Ada lagi surat yang memerintahkan tes lagi negatif. Dan Pak Asis itu calon ketua kloter, dua-duanya dengan Pak Haza yang dari Kementerian Agama. Yang satu sudah dinyatakan positif Pak Haza. Yang Pak Asis ini orangnya tidak sakit. Sampai kemarin kita mendapat informasi dari beliau sehat dan dinyatakan positif tadi sore. Jadi orangnya tidak sakit terus. Dan saya meminta anjuran dari Kanwil untuk mengisolasi diri sudah sejak Maret 2019. Terima kasih. Yang Pak Haza itu sudah positif. Negatif. Sudah. Ya, negatif. Jadi di Kementerian Agama itu ada dua, ketua kloter, yakni Pak Haza, pembimbing haji Bapak Asis. Nah, ketua kloter ini adalah negatif. Sedangkan Pak Asis pembimbing di bedah haji yang katanya tadi dinyatakan positif. Terima kasih Pak. Hasil labnya positif. Ya, ini Pak Dokter dipersilakan. Terima kasih. Saya hormati Pak Bupati. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit saya mengatakan di kategori pasien itu kan ada yang namanya OTG, dan PDB. Mungkin tadi ada pertanyaan dari hijau langsung merah. Kita bisa belajar dari kasus ini bahwa dari 9 orang itu semuanya OTG. Sudah kita lakukan pemantauan oleh dinas, oleh Pemkab Sumeneb. 14 hari mereka observasi isolasi mandiri. Habis itu setelah 14 hari mereka dinas seperti biasa. Ada instruksi dari dinas provinsi bahwa mereka harus diisolasi kembali. Setelah itu kita lakukan yang namanya pemeriksaan rapid test dengan hasil 5 positif seperti yang dijelaskan oleh Pak Bupati. Dari 5 kita lakukan pemeriksaan swab. Kita sudah bergerak, kemudian dengan rapid test positif mereka isolasi mandiri karena belum ada bukti bahwa mereka terkonfirmasi. Dari 5 kita lakukan tanggal 14 dan baru keluar hari ini tanggal 24. Statusnya mereka semua ODP. Jadi memang ya seperti ini kita melawan sesuatu yang
kan kok nggak ada PDP tiba-tiba ada yang konfirmasi, karena memang ya seperti ini, mereka tanpa gejala. Makanya kenapa ada istilah ODP, ODP dan PDP. Yang kita saring dengan pasien PDP belum ada, ODP banyak, tapi rapidnya semuanya negatif. Sekarang untuk syarat dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya itu rapid testnya harus positif. Mungkin demikian tambahan dari saya. Jadi wajar ketika terkejut. Tapi bagi kami sudah melakukan langkah-langkah, sudah gitu ya. Cuma tentu saja tidak harus semuanya tahu. Tapi langkah-langkah itu bahwasanya sudah di rapid test dan semacamnya sudah semuanya. Ya, rapid test itu sudah berkali-kali. Tetapi ternyata ketika kemarin terakhir 10 hari lalu dia kali positif hasil tesnya ya, baru kita lakukan swab itu baru hari ini. Jadi memang pastilah terkejut. Tapi bagi yang sudah kerja di lapangan ini tahu kami sudah semuanya langkah. Oke? Ada lagi? Ya. Mempertegas ya. Untuk kebijakan transportasi Pak, dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat mulai tadi malam semua transportasi angkutan mudik sudah di stop. Nah di Sumeneb karena hari ini konfirmasi ada yang positif, apakah kemudian akan berlangsung juga transportasi semua daerah termasuk pulau. Karena informasi ini sebelum diumumkan saat ini sudah menyebar di semua kepulauan dan mereka juga mempertanyakan transportasi apakah masih akan berjalan seperti biasa atau seperti bagaimana. Ya, saya setelah ini rapatnya mau melakukan langkah-langkah sesuai dengan pertanyaan ini. Kita rapat dulu biar semuanya terkonsep. Sebab seandainya langsung diputus yang namanya